27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oh my god, 33 jaket. Halo semuanya, jumpa lagi di Ruang Kembara dan Komunitas. Di video yang sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang 3 macam jenis jaket yang perlu diketahui nih oleh pendaki pemula, newbie, atau mungkin pendaki-pendaki lawas yang udah lupa gitu ya, yang udah lama banget gak daki gunung, kemudian mau mulai lagi nih mendaki gunung. Jadi ada 3 macam jenis jaket yang setidaknya perlu diketahui dan mudah-mudahan bisa disiapin ya sebelum nanti naik gunung. Yang pertama, jaket jenis waterproof. Nah, jaket yang jenis waterproof ini biasanya digunakan untuk melindungi tubuh kita dari hujan atau mungkin kadang-kadang ada tetesan-tetesan embun ya yang dari pohon-pohon. Itu sangat berguna supaya badan kita itu tidak basah. Karena di dalam jaket yang waterproof ini biasanya mereka mengandung lapisan-lapisan yang melindungi kita supaya tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa produk itu biasanya sudah banyak yang misalnya menggunakan teknologi Gore-Tex gitu ya, sehingga teknologi Gore-Tex itu bisa melindungi bagian luar supaya tidak tembus airnya itu ke dalam. Jaket jenis kedua yaitu windproof atau windbreaker. Nah, kalau jaket yang jenis kedua ini biasanya akan melindungi kita dari terpaan angin ya. Kadang-kadang itu angin itu suka bandel dan kita tidak bisa memprediksi kapan dia mau datang, bisa datang dari depan, dari belakang, dari mana aja gitu. Pernah ada satu kejadian, saya pernah mendaki Gunung Kerinci. Itu saya merasakan angin yang dahsyat sekali ya pada saat mau summit attack. Dari menjelang mau summit itu saya merasakan ada angin yang kenceng banget, kayaknya dari bawah menuju ke atas gitu, dan itu seketika cuaca menjadi dingin sekali. Nah, pada saat kondisi seperti itu memang kita butuh jaket ya yang windproof, yang tahan angin. Kemudian jaket jenis ketiga yaitu jaket warm up atau yang untuk menghangatkan badan. Fungsinya itu adalah untuk mempertahankan suhu tubuh nih supaya tidak keluar. Nah, jaket jenis warm up ini biasanya terbuat dari wool atau terbuat dari fleece atau polar gitu ya. Dan jaket jenis warm up ini juga sudah banyak juga yang menggunakan misalnya pakai goose atau bulu angsa. Dan kalau yang menggunakan goose atau bulu angsa itu biasanya bisa kita gunakan juga sebagai down jacket. Oke, itu tadi penjelasan sekilas mengenai 3 jenis jaket ya. Nah, jaket jenis apa yang sudah kalian punya? Nah, setelah saya bongkar-bongkar lemari dan semua box peralatan naik gunung saya, ternyata guys, saya itu punya 33 jaket. Banyak banget ya ternyata. Oke, sekarang kita bongkar ya jaket-jaketnya jenis apa aja yang saya punya dan modelnya seperti apa. Oke, yang pertama yang ada di keranjang mungil ini adalah jaket jenis ultralight yang biasanya saya gunakan itu sebagai windstopper atau windbreaker ya. Nah, ini ada beberapa jaket yang memang dia sudah mengandung UV juga seperti ini. Jadi dia bisa melindungi juga selain dari terpaan angin juga terpaan matahari. Oke, saya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis jaket seperti ini. Dan karena ini kan ringan ya, gampang banget untuk diselipin di tas perjalanan atau day pack. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya bawa 2 misalnya sebagai jaga-jaga. Nah, tapi memang jaket model windstopper seperti ini atau windbreaker yang sifatnya light gitu, tidak terlalu baik kalau misalnya anginnya yang lumayan kenceng. Jadi saya tetap aja bawa beberapa jaket yang lain, misalnya disesuaikan dengan kondisi ataupun karakteristik gunungnya.
Itu pentingnya kita survei atau research terlebih dahulu ya teman-teman sebelum mendaki, supaya bisa ngepasin gear seperti apa yang memang perlu kita bawa. Nah, untuk jaket jenis pertama yang tadi selain yang windstopper seperti ini, ada juga yang saya miliki, yaitu jaket-jaket yang modelnya tuh hard shell seperti ini. Ini yang seperti yang saya punya yang dari Indonesian Spartans. Nah, ini dia bisa berfungsi sebagai windstopper atau windbreaker ya, yang soft shells yang seperti ini, yang kemarin sudah saya sempat tunjukkan ya di video yang sebelumnya. Ini juga enak banget untuk melindungi dari terpaan angin. Tapi saya juga punya ternyata yang modelnya hard shells yang seperti ini nih contohnya ya. Ini ada satu ini, ada juga dua ini. Yang biasanya kalau modelnya seperti ini tuh di bagian belakangnya ada polarnya di sini, bahannya dari polar di bagian leher ya, supaya melindungi dari angin yang lumayan kencang gitu. Nah, biasanya ini saya pakai kalau misalnya untuk menjelang summit attack gitu ya. Kadang-kadang di beberapa gunung, bahkan gunung-gunung di Indonesia itu anginnya cukup kencang pada saat sebelum summit attack, terutama kan misalnya sebelum kita mencapai summit itu sudah tidak ada vegetasi lagi kan, sehingga ya itu lumayan anginnya tuh kencang gitu ya. Ini saya bawa kalau nggak salah waktu saya ke trekking ke Everest Base Camp ya. Dan saya juga punya yang ini windstopper yang lumayan tebal ini saya bawa waktu saya ke Elbrus. Karena kalau untuk pendakian yang bersalju itu selain dia bisa berfungsi sebagai windstopper, juga di dalamnya ada lapisan polarnya sehingga bisa membantu untuk menghangatkan tubuh. Nah, ini di bagian lehernya ini juga ada polarnya ya. Ini enak banget kalau dipakai untuk pendakian ke gunung salju, tapi tentunya ini juga nggak cukup ya kalau misalnya pas mau summit attack. Jadi saya untuk summit attack ya tetap perlu ada tambahan down jacket lagi gitu supaya tidak kedinginan. Oke, ada berapa tadi ya? Banyak juga ya saya jaket yang windstoppernya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ternyata guys. Yang karakteristiknya itu sama. Dan saat ini banyak juga bahan-bahan yang untuk jaket yang windstopper ini juga dia bisa waterproof. Nah, ini praktis banget jadinya kalau misalnya kita rada-rada mager gitu ya untuk ngambil raincoat atau poncho, jadi bisa cukup bawa ini. Jadi kalau misalnya ada hujan-hujan yang gerimis-gerimis gitu ya, dan kita nggak sempat untuk buka ransel gitu untuk ngambil poncho, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak contohnya kayak ini juga selain windbreaker, ini juga berfungsi sebagai windproof. Saya udah coba ini waktu naik gunung gede dan ada kondisi hujan dan saya nggak apa-apa. Jadi memang pada saat teman-teman nanti mau membeli peralatan, coba dicek gitu apakah memang dia bisa berfungsi sebagai windproof juga dan juga sebagai sebagai waterproof gitu ya. Kalau misalnya memang bisa keduanya, dilihat lagi untuk intensitas yang seperti apa. Kalau misalnya memang waterproofnya tadi hanya untuk intensitas yang ringan atau sedang, ya berarti belum cukup ya. Kalau misalnya tiba-tiba hujannya deras gitu, tetap harus pakai poncho atau raincoat. Jangan sampai terus kemudian cuma bawa satu ini tapi terus kemudian nggak bawa raincoat, itu juga nanti akan berbahaya. Yang berikutnya adalah jaket jenis warm up atau yang untuk menghangatkan tubuh. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa bahannya ya, bisa dari wool, bisa dari bahannya polar, dan juga bisa yang bahannya tuh dari thermal. Saya punya beberapa model jaket yang seperti itu. Ini yang bahannya ini campuran, ini kalau nggak salah ya, ini campuran wool dan polar, seperti ini ya. Terus ini juga polar bahannya. Nah, kalau yang ini bahannya itu sebentar. Nah, ini bahannya dari thermal. Oke. Kalau dari thermal ini biasanya untuk saya pakai di camp sih.
terutama untuk yang di salju ya, di tempat yang salju. Ini juga punya teknologi namanya Omni-Heat yang bisa mempertahankan suhu tubuh supaya tidak keluar gitu. Kalau misalnya kita pas lagi di gunung salju, di base campnya, atau mungkin kita mau menjelang atau sedang mau aklimatisasi gitu ya, ini juga bisa digunakan sebagai lapisan yang membantu untuk membuat kita tetap suhu tubuhnya tetap terjaga, tetap panas ya. Dan selain yang seperti ini juga ada yang terbuat dari bulu angsa. Saya juga punya beberapa ini ya yang terbuat dari bulu angsa dengan berbagai macam merek gitu ya, brand. Saya nggak mau nyebutin brandnya apa di sini, tapi ini saya mau ngasih tahu bahwa ada ini yang saya suka. Ini ada dua ini yang dari Boost Down ya, produk lokal, dan ini dipakai sama Stapala waktu ekspedisi atau pendakian ke Island Peak. Ini yang jadi merchandise-nya ya, bagian dari merchandise-nya waktu itu. Dan ini yang dipakai sama atletnya nih, waktu pendakian ke Island Peak. Jadi ini sebagai lapisan dalam gitu ya, yang untuk menghangatkan tubuh sebelum menggunakan down jacket. Ini enak banget dipakainya. Jadi misalnya kalau nggak hanya untuk di gunung salju, saya juga beberapa kali pakai ini di gunung-gunung di Indonesia. Mungkin bisa lihat di beberapa video saya ya, ada menggunakan jaket ini, karena terutama untuk di kemah ya, pada saat kita mau ngecamp dan menjelang summit attack gitu. Bisa juga jaket yang kayak begini tuh bisa kita pakai sebagai lapisan luar gitu untuk menghangatkan tubuh. Kalau misalnya udah gerah ya tinggal dilepas aja gitu. Nah, saya punya lumayan banyak juga yang jaket seperti ini karena saya cenderung suka ya model jaket yang seperti ini, karena dia bisa dilipat dengan compact gitu. Beda dengan yang modelnya polar atau yang modelnya pakai thermal gitu, ini kan agak bulky ya, agak berat gitu ya. Jadi ini tidak bisa dimasukkan dengan gampang gitu ke dalam ransel gitu kan. Tapi kalau misalnya memang untuk pendakian gunung yang bersalju ya mau nggak mau ya tetap kadang-kadang suka dipakai sih untuk gonta-ganti aja sih, dan itu memang dipakai dari bagian dari style gitu, bukan terus kemudian dipakai untuk summitnya gitu. Nah, ini saya lebih rekomen yang model seperti ini supaya mudah nanti dalam masukin ke dalam ranselnya, dan hangatnya lumayan enak banget. Apalagi ini model jaket seperti ini kan ada yang biasanya dari bulu angsa atau juga dari Dacron. Oke, yang terakhir raincoat ya. Itu sebenarnya masuk kategori yang waterproof. Walaupun sebenarnya saya juga punya beberapa jaket tadi ya yang windbreaker juga sekaligus waterproof, tapi saya tetap bawa yang namanya raincoat. Apakah itu saya bawa yang modelnya poncho kayak gini nih ya, poncho itu sebenarnya praktis aja sih ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya bawa yang yang pakai atas dan bawahnya itu ya, yang satu style itu agak ribet sih pakainya ya. Mesti ngelepasin ransel dulu, terus kemudian pakai ininya, pakai atasannya, pakai bawahannya gitu ya. Nah, kalau pakai poncho ini kan ya saya termasuk orang yang lumayan mager kali ya untuk beberes. Kalau ini kan cuma begini doang. Waduh, mana? Wah, akhirnya ketemu juga. Nah, cuman kelemahannya kalau poncho ini adalah ya guys, ini kan jadi kan saya nggak perlu ini ya, nggak perlu bongkar tas saya atau segala macam gitu. Cuma kelemahannya kalau ini adalah kadang-kadang itu mengganggu pada saat perjalanan gitu, suka susah gitu ngelihatnya ke bawah gitu, dan akhirnya pernah saya waktu itu keserimpet jadi jatuh gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya yang ternyata ukurannya itu nggak sesuai dengan ukuran tubuh saya gitu. Jadi meskipun praktis, gampang dipakainya, tapi ternyata tidak begitu convenient atau tidak begitu nyaman pada saat dipakai. Nah, jadi disesuaikan juga ya dengan kebutuhan dan juga ya kenyamanan juga. Jangan sampai cuma ngandelin mager gitu kan.
tapi terus kemudian jadi membahayakan diri. Nah, untuk raincoat gini saya juga punya berbagai macam. Tadi selain yang itu ya, selain yang modelnya poncho, saya juga punya yang modelnya ini atasan dan bawahan. Ini sebenarnya udah model begini doang ya, compact gini kan, bisa dibawa-bawa gampang. Dan nah, ini produk lokal ya, produk lokal ya, murah meriah, tapi juga sering saya pakai juga kalau di gunung-gunung di Indonesia, dan itu cukup kok untuk melindungi saya dari ini ya, dari hujan gitu. Nah, kalau yang kayak begini kan sebenarnya gampang juga sih, nggak terlalu susah gitu dipakainya, dan juga kadang kalau udah mager gitu saya nggak pakai bawahan, udah gini aja gitu, tinggal ntar di resleting. Oke, ini cukup enak dan nggak terlalu nggak terlalu bulky, nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya memang mau dimasukkan ke dalam ransel atau daypack, nggak ada masalah gitu. Jadi kembali lagi, selain safety, terutama buat pendaki perempuan ya, kadang-kadang kan kita berat ya kalau bawa barang-barang yang memang bulky gitu atau yang besar-besar. Jadi upayakan pilih gear yang memang bisa ultralight dan itu tidak merepotkan kita pada saat kita membawanya atau kita menitipkannya kepada porter atau kepada teman seperjalanan kita. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi apapun pilihannya, bisa polar, bisa thermal, bisa kombinasi antara waterproof dan juga windproof ya. Setidaknya teman-teman mudah-mudahan sudah bisa mengetahui karakteristik dari jenis-jenis jaket yang tersedia, dan tentunya nanti disesuaikan ya dengan gunung yang akan kalian daki. Jangan sampai underestimate sehingga kita nggak bawa peralatan yang proper atau yang tepat sesuai dengan karakteristik gunungnya. Jangan lupa bahwa hipotermia masih menjadi momok yang sangat menakutkan ya buat para pendaki, karena keteledoran kita dengan tidak membawa peralatan yang tepat, akhirnya kita bisa membahayakan diri ataupun mungkin orang lain. Jadi sebisa mungkin untuk dikenali beberapa jaket yang memang sangat membantu kita nanti pada saat mendaki gunung, segera untuk dicek ya, bisa juga disesuaikan dengan koceknya masing-masing gitu. Yang penting memiliki kualifikasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke guys, I hope video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan untuk japri saya di Instagram atau Facebook saya yang ada di sini nih, dan juga bisa juga ditulis di komentar yang ada di bawah sini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga kasih like untuk video ini, dan tentunya hidupkan tanda lonceng supaya teman-teman semua tidak ketinggalan nih video-video saya yang berikutnya. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa ya untuk selalu utamakan keselamatan, dan tentu saja selalu pesan saya berulang-ulang, jangan tinggalkan sampahmu di gunung ya, bawa kembali sampah-sampah kamu dari gunung karena gunung bukanlah tempat sampah. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.